Lihat ya. Sampah dari mana? Dulu, Bapak. Kalau dulu kan hanya trasbum, Bapak. Sampah supaya tidak ke sana. Itu dari hulu, Bapak. Dari hulu ya. Tapi yang ngambil sampah setiap hari ada ya? Ya sementara kan ada, Pak. Tapi tidak memungkinkan kami kalau terus ada. Makanya, aduh, dikirain bukan sampah itu, Pak. Sama semuanya, Pak. Betul ini, Pak. Plastik gitu. Banyak styrofoam, Pak. Oh, yang gunduk itu. Dia kan ke bawah angin. Kalau cara misalnya, membersihkannya gimana? itu kami sementara dari situ kan ada apa? Ya berkala kami ambil, Pak. Pakai perahu kali nggak, Pak? Pakai eksa, pakai dump truck. Oke guys, nah ini dia nih Sungai Cikalui yang mengalir sampai ke Banjar, Ciamis, Banjar dan Cilacap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Geopakalu Tasikmalaya saat ini ada di jembatan gantung perbatasan Kota Tasik dan Ciamis. Ini didampingi Namanya Jembatan Lewi Tonjong. jembatan Lewi Tonjong ya. Kebetulan kita bersama tim pakar ya, tim pakar Geopakalu Pak Haji Safari Agustin. Nah, kira-kira Pak Haji seperti apa nih kondisi Sungai Cikalui? Begini, kemarin kita kan jalan-jalan dengan PJ Bupati Tasikmalaya. Pada saat dialog dengan pengelola BWS, yang paling krusial mengganggu bendungan tersebut adalah sampah. Ya, sampah itu disebutkan oleh PJ, Bapak, dan dijelaskan sampah ini adalah dibatasi oleh pelampung supaya tidak sampai ke bendungan. Oh gitu ya. Nah ini karena setiap hari tuh sampai ke puluhan truk ya. Jadi di sana di dekat Bendungan Lewi Keris. Ini kita bahas bagaimana supaya Bupati Tasikmalaya, Iya. Bupati Ciamis, dan Wali Kota Tasik yang akan mengganggu Bendungan Lewi Keris ini harus bisa membina masyarakat. Iya. Ini sangat mengganggu, ini bom waktu. Sedangkan nilai daripada Bendungan Lewi Keris adalah 3,1 triliun, paling mahal di Indonesia. Kalau tidak dirawat, setelah ancaman adalah sampah, ya kita bagaimana nanti ke depan? Sedangkan di sana akan dijadikan objek wisata yang akan dikelola oleh Kabupaten Tasikmalaya yang sebelah Tasikmalaya dan sebelah Ciamis yang oleh Kabupaten Ciamis. Itu barangkali. Ya sekarang kita akan jalan-jalan di lokasi dan pengelola sampah di sini. Kira-kira berapa mengganggu jembatan Lewi Keris ini? Oke guys, kita jalan-jalan mau lihat kondisi sungai ya, Ya. sampai sejauh mana, dan jangan lupa ya, salam Geopak. Nah, kita saat ini ada di pengatur air ya. Wah, ini lumayan nih Pak Safari ya. Turunnya ke Dulalaunan. Sok turun. Sendiri biasanya ya.
kemana? Ayah lautan. Jalan-jalan lumayan dia. Ya kalau ini bagian terima kasih, kalau yang bagian bawah itu dia pipa PDAM juga ya. Di kampungnya di mana nih? Nakasa Ada. akan mana lagi pengolahan. Ya? Kalau ini ngasih nggak pak? Ya. Kalau diolah dari di pengolahan. Kita mau nanya aja Pak. Nanya, Pak lihat sampah ada di sini. Ya kasar itu mungkin dari himbauan juga sampai itu dari masyarakat. Iya, harusnya kan masyarakat ada ya kan juga pakai screen ini kan supaya sampah gak masuk ke dalam pompa pak. Oh gitu ya. Ya soalnya kan kalau air besar pasti sampah pasti banyak, nggak tahu dari mana sampah pasti ada. Jadi Ya, berapa kubik Pak rata-rata kalau seminggu itu kalau sampah ya? publik kan jangan tahu ya, yang pasti kalau naik air pasti banyak. Masih banyak Ya. Bekas-bekas aja ke sana. Ini justru langsung ke bendungan. Iya. Nggak. Dia mah nggak ini hanya dia sampah Ya, saja, nggak hanya nanya lihat sampah. pokoknya Banyak air aja besar sampah. pasti sampah banyak. Dan sejak itu Bupati Kabupaten Tasikmalaya Bupati Ciamis sejak dulu karena kan Ciamis dulu sama kabupaten dan kota Tasikmalaya bisa ngambil masyarakat itu supaya sampah nggak ke sungai. Iya. Bapak selaku pengatur air ya untuk air minum ini himbauannya kepada masyarakat. Ya untuk masyarakat nanti supaya sadarlah bahwa lingkungan harus dijaga semua. Jaga ya guys Ya. ya. Ya kalau udah siapa lagi ya. Soalnya kan air juga itu ya yang menggunakan kan kalau ke bawah-bawah pasti banyak yang menggunakan lagi. Ini Bapak ini pengelola sampah di sini bendungan dikhawatir setiap detik sampah banyak. Nah, yang siapa yang harus menjaga masyarakat yang harus dibina oleh Bupati Tasikmalaya, Bupati Ciamis dan Wali Kota Tasikmalaya. Supaya bagaimana sampah di ini tidak sampai ke sungai, membuang sampahnya kan banyak cara lah. Oke guys, kita naik ke atas. Satu kampusnya tahu kan sampah kamu tahu. Nah, ya. Bisa kan? Nah, ini saya ketemu dengan Pak siapa Pak? Bagus. Pak Agus. Suka mancing di sini? Suka. Ya, sering mancing di sini. Sering. Nah, bagaimana Bapak setiap hari sampah banyak dari kami ini?
Di Cipalo kadang ada, kadang dikit lah gitu. Iya, Nggak iya. ada banyak, kadang-kadang. Ya tapi kan ini mengganggu pengelola listrik Pak. Pesan kami dengan pengelola listrik, Iya. dengan sampah ini dalam bom waktu akan merusak bendungan dan pedangkalan. Ini akan membahayakan terutama keindahan dan kekuatan bendungan dan sebagainya. Jadi saya meyakinkan bahwa sampah dari bendungan Tanjung ini ya, bendungan Tanjung ini kelihatannya banyak Pak ya gitu ya, setiap hari ya. Kadang banyak, kadang nggak ada gitu. Tapi kayak gitulah. Dan ya, masyarakatnya sadar katanya. Oh, Bapak dari sama dari pengelola listrik tim Japan Galunggung. Oh, wisata kan harus. Saya ketemu dengan Pak Bapak. Pak Dodi nih pemancing setiap hari di sini. Bagaimana Pak tentang sampah yang kelihatan sama Bapak di sini? Kalau hujan itu sampahnya banyak. Kalau ini mah lagi turun, nggak kurang sebenarnya sampahnya. Tapi kalau hujan besar banyak sekali ya. Kalau hujan sampahnya banyak. Nggak bisa mancing malah kalau karena banyak sampah. Jadi nggak bisa mancing banyak sampah ya. Ini saran Bapak bagaimana supaya masyarakat tidak membuang sampah ke sungai? Ya, harus ada itu himbauan dari desa-desa terkait yang dekat hulu sungai gitu. Iya. Soalnya sulit sih, udah kebiasaan warga jadi buang sampah itu langsung ke sungai. Perlu pemahaman yang jelas ya, yang harusnya ada edukasi terus dari desa-desa yang dekat sungai itu. Iya. Terutama digerakkan oleh Bupati Ciamis, Bupati Tasik, dan Wali Kota Tasikmalaya ya. Salam Jawa. Wih, harus hati-hati ini guys. Ini kalau hujan licin. Bismillah. Oke guys, kita bincang-bincang lagi ya dengan Pak Haji Safari Agustin. Nah, kira Pak Haji ini Sungai Citandu ini seperti apa nih? Ya, ini kebetulan kami di Bendungan Lewi Tanjung ya. Ya. Di antara sebelah sana kota Tasikmalaya, di sini masuk ke Ciamis. Tadi nyebrang kami pakai jembatan gantung Pak Teh. Iya, jembatan gantung ya. Kelihatan. Ya. Ya, sekarang kita sudah di daerah Ciamis. Hanya perlu diketahui bahwa panjang Sungai Citandu ini ada 180 km. Wih, panjang Dimana juga ya. 3/4 itu di daerah Jawa Barat, yaitu Ciamis, Kabupaten Sungai dan Kota Tasikmalaya. Garut nggak masuk ya? Sampai ke Banjar, Oh, Banjar ya. sampai ke Banjar dan Pangandaran. Sedangkan sepertiganya ada ke sungai ke Jawa Tengah, yaitu Cilacap. Ya. Karena disederhanakan itunya muaranya Pak. Nah, ini airnya ditambah dari Gunung Sawal, Gunung Galunggung, dan Gunung Talaga-Bodas. Jadi 3 gunung ya sumber. 4 gunung ya. Karena yang pertama Cakabuana. Cakabuana, oh ya. Gunungnya di sana kan ya. Ini sungai yang sangat berharga sekali. Saya kemarin Pak berdialog dengan PJ Bupati Tasikmalaya dengan pengelola BWS di Bendungan Lewi Tiris. Ya. Yang saya maksud itu adalah masalah sampah. Oh ya. Sedangkan sampah ini akan mengganggu yang pertama bendungan dan keindahan wisata Pak. Ya. Ini barangkali kami lebih menelusuri
bagaimana barusan kan sudah wawancara dengan para pemancing dan pengelola bendungan, sampah ini sangat banyak sekali. Ya. Apalagi yang- kalau hujan besar ya. Apalagi kalau hujan besar, bahkan mancing juga tidak bisa karena banyak sampah itu. Oh, gitu Kata ya. Pak Dedi Ah. tadi sama Pak siapa tadi yang Ya. Pak Ade ya. Nah, ini sangat mengganggu sekali. Yang sangat besar lagi adalah mengganggu bendungan. Ya. Bendungan ini kan sangat mahal, 3,1 triliun. Gitu. Kalau terganggu oleh sampah, banyak dangkal, ini akan mengganggu yang pertama sumber daya pembangkit listriknya, Ya. sumber daya airnya, keindahan alamnya, yang kita akan dijadikan objek wisata kelas dunia nanti Pak. Gitu ya. Gitu ya. Terus himbauan dari Pak Haji selaku tim pakar Geopark Galunggung seperti apa? Karena dampak lebih kritis ini bagi kabupaten dan Kabupaten Tasik dan Ciamis adalah pariwisata. Pariwisata ini kan ada 7 pesona Pak, sabta Ya. pesona. Ada sabta pesona. Yang pertama adalah aman, ketiga adalah tertib, kedua tertib, ketiga bersih Pak. Harus bersih Harus ya. bersih ini. Bersih, keempat harus hijau, dihijaukan lagi, kelima indah, keenam ramah tamah, dan ketujuhnya menjadi kenangan. Ini yang 3 ini yang harus bersih Pak. Bagi wali kota Tasikmalaya, Bupati Ciamis dan Bupati Tasikmalaya yang sebentar lagi akan pilkada serentak tanggal 27 November harus bisa membina masyarakat. Jangan sampai sampah dibuang ke sungai barangkali. Oh, iya. Ya, intinya seperti itu ya. Iya. Jadi tidak membuang sampah ke sungai. Ke sungai. Ya. Ini bisa dimanage lah oleh dinas masing-masing barangkali. Apalagi tadi himbauan daripada pemancing, mungkin dari bupati, kecamatan sampai ke kelurahan, Ya. RW RT harus menghimbau sampah jangan ke sungai. Pak. Termasuk kepala desa ya. Ya kalau biasa. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini salah satu sampah yang mengendap di pinggir-pinggir. Di sana ada yang jadi pembuangan sampah dekat Ya, jembatan. kita zoom ya. Oh iya, itu sampah semua ya. Sampah. Ini kalau hujan kan sampah itu bisa hanyut ke sungai kan? Harus. Ini kan kalau besar sampai sini katanya airnya itu kalau Oh, sampai sini. Ini kan bekas, ini ada bekas sampai ke sini ada. Oh, ini sampah semua guys. Insya Allah nanti Pak, kalau sudah ada badan pengelola geopark, kami akan koordinasi dengan instansi terkait melalui Bupati Tasikmalaya, Bupati Ciamis, dan Wali Kota Tasikmalaya bagaimana menangani masalah sampah ini. Karena sampah ini akan mengganggu terhadap lingkungan dan pariwisata. Salam geopark.